ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi. Tetapi di Gaza, ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Prabowo Subianto menyindir negara yang terus menggemakan soal HAM. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan pidato di acara wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 29 Februari 2024. Negara mana yang Prabowo Subianto maksudkan? Jawabannya Amerika. Amerika Serikat merupakan negara superpower sekaligus negara adidaya yang selama ini menjadi polisi dunia. Sebagai negara adidaya di dunia, Amerika Serikat tidak pernah absen dalam mencampuri urusan geopolitik di wilayah negara manapun. Termasuk Indonesia, bahkan tak segan-segan Amerika Serikat akan melakukan segala skenario, propaganda hanya demi untuk menjatuhkan pemimpin negara yang tidak mau tunduk dan patuh kepada pengaruhnya. Dalam sepak terjang sejarah kepresidenan di Indonesia, tercatat ada beberapa presiden Indonesia yang sangat ditakuti Amerika Serikat. Sosok pertama yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat yaitu Presiden Soekarno. Adapun alasan ketakutan Amerika Serikat ini didasari oleh sikap dan pemikiran politik Soekarno yang pada saat itu anti-blok Barat. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, segala kebijakan luar negeri Indonesia lebih condong ke blok timur. Selain itu, Presiden Soekarno dengan berani menolak kapitalisasi ekonomi Indonesia oleh negara-negara Barat dengan modus investasi. Karena pada saat itu Presiden Soekarno memiliki program Indonesia Berdikari yang memiliki arti bahwa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri. Tidak hanya itu, dalam setiap pidatonya, Presiden Soekarno selalu menggaungkan semangat anti-neokolonialisme Barat, yaitu penjajahan gaya baru yang didesain oleh negara-negara Barat untuk menjarah kekayaan alam Indonesia. Selama kekuasaan Amerika dan Inggris belum hancur lebur, maka Asia dan Indonesia tidak bisa selamat. Karena itu, semboyan kita sekarang ini ialah hancurkan kekuasaan Amerika, hancurkan kekuasaan Inggris. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Sehingga atas dasar inilah Amerika Serikat takut jika terus membiarkan Presiden Soekarno berkuasa. Singkatnya, Presiden Soekarno pun akhirnya berhasil dilengsarkan dengan tuduhan propaganda Barat bahwa Presiden Soekarno terlibat dalam gerakan 30 SPKI. Sosok Presiden Indonesia berikutnya yang paling ditakuti oleh Amerika Serikat adalah Presiden Joko Widodo. Siapa sangka sosok presiden yang terlihat ramah dan lugu ini rupanya berhasil membuat Amerika Serikat ketakutan. Adapun alasan Amerika Serikat takut kepada Presiden Jokowi yaitu, dikarenakan dalam masa kepemimpinannya Presiden Jokowi lebih berpihak pada Blok Timur dalam hal menjalin kerjasama ekonomi dan hubungan diplomasi pertahanan. Sehingga hal inilah yang menjadikan Amerika Serikat geram, karena Blok Timur merupakan fakta kekuatan yang selama ini selalu menyaingi pengaruh-pengaruh Barat di dunia. Dengan lebih condongnya sikap politik Presiden Jokowi ke Blok Timur, maka hal ini akan menyulitkan Amerika Serikat untuk menyebarkan hegemoni pengaruhnya di Indonesia. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga mempunyai program yang sangat ditakuti oleh Amerika Serikat. Bahkan negara-negara maju lainnya seperti Korea Selatan, Australia, Singapura, dan lainnya. Program tersebut yaitu hilirisasi industri atau pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi. Sebelum era kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia merupakan negara terbesar pemasok sumber bahan mentah. Namun semua itu dirubah oleh Presiden Jokowi yang berambisi ingin Indonesia menjadi negara produsen. Dahulu Indonesia mengekspor nikel ke Korea Selatan sebagai bahan baku pembuatan baterai. Namun saat ini Indonesia optimis akan menggunakan nikelnya untuk diolah menjadi barang jadi yaitu baterai. Kemudian baterai inilah yang akan diekspor ke pasar dunia. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus, enggak, stop. Jangan berpikir Indonesia akan kirim bahan mentah. Nikel pertama, hilirisasi, industrialisasi di negara kita. Di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin mengalami kenaikan. Sikap dan pemikiran politik Presiden Jokowi inilah yang selama ini membuat Amerika Serikat selalu waspada dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sosok presiden berikutnya yang ditakuti oleh Amerika Serikat yaitu Prabowo Subianto. Adapun alasan Amerika Serikat takut kepada Prabowo yaitu dikarenakan Prabowo merupakan salah satu jenderal jenius yang paham dengan situasi dan keadaan geopolitik dunia. Bahkan saking takutnya dahulu pemerintah Amerika Serikat memblacklist visa Prabowo selama 20 tahun. Yang mana hal itu mengakibatkan Prabowo tidak bisa pergi ke Amerika Serikat selama 20 tahun. Ditambah lagi Prabowo juga merupakan seorang pebisnis sukses yang memiliki koneksi relasi yang luas dengan para pebisnis di luar negeri. Hal ini dikarenakan Prabowo tercatat memiliki 27 perusahaan di dalam dan di luar negeri. Amerika Serikat patut waspada jika nanti Prabowo menjadi presiden. Maka yang ditakutkan ialah Indonesia merebut kolega-kolega bisnis yang selama ini menjadi mitra kerjasama Amerika Serikat, mengingat Prabowo betul-betul paham tentang strategi bisnis khususnya dalam hal bernegosiasi. Tidak hanya itu, alasan lain mengapa Amerika Serikat takut dengan Prabowo yaitu dikarenakan Prabowo menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai wakilnya. Sedangkan Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Yang paling ditakutkan oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, yaitu ketika Prabowo dan Gibran melanjutkan program hilirisasi industri yang sebelumnya telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.